sehat dan tetap dalam keadaan aman, karena manusia cenderung lebih ke malapetaka, karena semua hal dapat mencelakai, kan begitu. Kenapa ya manusia cenderung berbuat dosa, baik itu orang miskin, orang susah, orang benar, orang kecil, orang apapun cenderung berbuat dosa. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Berbuat baik itu hanya sekejap-sekejap saja, tapi berbuat dosa itu hampir di sepanjang jalan perjalanan hidup ini, kan begitu. Ya, apa aja bisa berbuat dosa, apa saja, ya kan? Makanan, minuman, kerjaan, semua mendekatkan kita kepada dosa kalau kita tidak berhati-hati. Nah, jadi kita selalu lupa bahwa kita manusia banyakkan jarang menjaga sikap, perbuatan, cenderung mengarah dosa semua. Sama saja pengajar agama, tak siapa, cenderung itu berbuat dosa dalam kesehariannya. Apalagi kita. Nah, kenapa bisa begitu, teman-teman? Kenapa bisa begitu? Coba cenderung ke berbuat dosa. Siapapun, baik yang orang kaya, orang miskin, orang orang apapun, bahkan sampai-sampai melakukan pelanggaran besar. Padahal duit dia banyak, umpamanya, ya kan? Duit dia banyak. Ngapain lagi berbuat dosa coba? Gaji dia jalan seperti air mengalir. Bahkan orang-orang seperti ini aja gajinya, apalah, ngapain lagi berbuat dosa coba? Itulah memang ajaran agama itu kadang-kadang ya memang benar. Manusia ini sudah memiliki kutuk dosa, keturunan dosa. Jadi cenderungnya berbuat dosa saja. Baik orang jahat, baik orang benar, orang kaya, orang miskin, orang semua orang cenderung berbuat dosa dimanapun dia tinggal. Baik melalui perkataan, perbuatan, ya kan, tingkah laku, semua tiada terkecuali. Semua cenderung berbuat dosa. Jadi kita memang harus penuh setiap hari berhati-hati, harus begitu. Kalau enggak jatuh ke dalam dosa. Mungkin tadi emosi sedikit, ya kan, bahkan sampai memukul, apa, bahkan sampai membunuh. Nah, ada lagi mencuri, menipu, semua begitu. Semuanya ini manusia ini semuanya ada watak-wataknya berdusta. Cuman tidak kelihatan. Ada yang kelihatan. Kalau kelihatan kan melanggar hukum, ya kan. Nah, kenapa bisa begitu, teman-teman? Itulah ya jawabannya dari itu tadi, ya kan. Karena memang manusia memiliki warisan dosa. Mungkin dari keturunan ya, kutuk dosa pun ada. Nah, mungkin kakeknya dulu penyembah berhala, nggak bertobat, begitu, ya kan. Nenek moyangnya, bahkan dari Adam nggak bertobat-tobat sampai sekarang keturunannya, begitulah mungkin kira-kira, teman-teman. Jadi cenderung berbuat dosa semua kita manusia.
Nah, jadi bagaimana kita bisa diampuni? Coba bersedekah sama saja ya, boleh, itu memang diwajibkan ya kan, tetapi kita harus berhati-hati juga, jangan sampai itu seolah-olah menyogok Tuhan, mencari muka di hadapan Tuhan, padahal sesungguhnya kita mencari keuntungan di situ ya kan. Kan banyak orang begitu, bersedekah membantu orang lain, padahal sebenarnya dia cari keuntungan. Di balik dia membantu orang, dia bisa membangun rumah, membangun apa, mungkin kemungkinan ya kan, dari minta donasi lagi dia, atau jualan mungkin. Begitulah kira-kira teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati sepanjang hari, karena hari-hari ini jahat teman-teman. Jangan kalian pikir oh hari ini dapat gaji, oh bahagia, senang. Padahal hari ini hari-hari yang jahat. Bisa seketika kita bisa pada hari ini juga berdosa. Apa yang tidak kita lakukan, apa yang tadi kita ucapkan, mungkin kepada orang tua, adik, apa segalanya kan. Jadi memang kita dituntut ekstra berhati-hati, karena dunia ini jahat, dunia ini menyakiti, dunia ini mencelakakan. Dunia ini memberi kita kebahagiaan hanya untuk disakiti, ujung-ujungnya kan disakiti. Dunia ini mempertemukan kita hanya untuk dipisahkan nanti. Begitulah kira-kira Bapak Ibu sekalian, dimana ya mungkin ada salah kata yang saya ucapkan ya kan, tapi dapat kita pikirkan bahwa memang manusia cenderung berbuat dosa dalam segala hal, tidak ada yang terkecuali. Bahkan ada juga dalam berkhotbah pun sekalipun bisa dia berbuat dosa. Ada sedikit dia berdusta udah berbuat dosa kan begitu, ada sedikit melenceng udah dosa. Tapi begitulah teman-teman sekalian, kata sambutanku hari ini, di sore hari ini, yang dapat kita renungkan dan lakukan. Terima kasih telah menyempatkan diri menonton, menghadiri channel ini kan begitu. Jangan lupa tetap berbuat baik, karena bagaimanapun juga ya, perbuatan baik tidak akan pernah bisa menutupi dosa. Tidak akan pernah bisa menutupi dosa. Jikalau bisa menutupi dosa, bagaimana dengan pembunuh? Pembunuh, dia dendam, dia bunuh orang, terus dia berbuat baik. Kan semua orang bisa lakukan itu. Kalau bisa begitu ya aku sudah ada orang kubunuh, karena ada orang yang menyakiti mungkin seumur hidupku. Hatiku ini terasa sakit. Nah, apakah aku harus bunuh dia lalu aku berbuat baik supaya aku diampuni? Kan nggak bisa. Bunuhnya tetap bunuh. Kalau sudah melakukan, tidak bisa terhapuskan lagi. Tidak bisa terhapuskan lagi. Sudah, ibaratnya sudah ke alam perbuatan kita itu sudah pernah ada kan begitu. Jadi pokoknya kita membunuh, mencuri, berzina pernah kita lakukan, tidak bisa terhapuskan. Yang bisa menghapuskan ya Tuhan melupakan. Apakah Tuhan bisa lupa? Sebab sudah pernah terjadi kan begitu. Cuman kadang-kadang ya belas kasihan Tuhan ya kan,
kita diampuni, tetapi perbuatan kita itu kan tetap pernah ada. Jadi itulah kadang-kadang orang yang suci itu ada hanya dari Tuhan saja. Mungkin yang terlahir dari manusia nggak ada yang suci, kan begitu. Orang yang suci, yang tidak bercacat celah, yang pernah ada di dunia ini ya hanya datang dari Tuhan sendiri. Begitu kira-kira. Kalau apa? Aduh, begitulah tadi kira-kira teman-teman kata sambutan dari saya. Saya bukan mengajari atau apapun itu, kita hanya saling mengingatkan karena hari-hari ini begitu jahat kepada orang miskin, kepada orang susah, kepada orang apapun, tidak ada yang terkecuali.
Terima kasih semuanya telah menyempatkan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Rahayu.